Hai kembaran Ebony Maw, tahukah kalian kalau film superhero sangat susah mendapatkan piala Oscar? Karena kebanyakan tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Tapi, film satu ini membuktikan bahwa film superhero bisa memenangkan 3 piala Oscar sekaligus. Bayangkan, hanya ada sekitar 10 film superhero berdasarkan komik yang memenangkan Oscar. Joker kemarin dapat 2. Dark Knight dapat 2, Spider-Man 2004 dapat 1, dan yang lainnya kalian bisa cari sendiri sisanya. Yang jelas, kalau nggak dapat 1 ya 2 piala. Tapi film ini bisa dapat 3 guys. Wis, mantep gak tuh? Piala buat musik, desain kostum, sama desain produksi. Nah, film yang dimaksud adalah Black Panther. Oke, untuk mengenang kembali T'Challa dan keseruan filmnya, langsung saja kita simak recap film Black Panther. Scene dibuka dengan memperlihatkan sejarah dari Wakanda. Dahulu kala, meteor vibranium jatuh ke bumi. Meteor itu akhirnya mempengaruhi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. 5 suku yang menempati daerah itu kemudian menamainya sebagai Wakanda. 5 suku itu kemudian saling berperang, sampai salah seorang dari mereka menerima penglihatan dari Dewa Panther bernama Bast, dan menuntunnya ke tanaman langka bernama Heart-Shaped Herb, atau kita sebut saja dengan ramuan berbentuk hati supaya nggak belibet ngomongnya. Dan tanaman ini memberinya tambahan kekuatan serta insting. Pria itu kemudian menjadi Black Panther pertama sekaligus Raja Wakanda. 4 suku setuju untuk hidup di bawah kepemimpinan raja. Namun 1 suku lainnya memilih berpisah dan hidup menyendiri di pegunungan. Karena kondisi dunia sangat kacau dan ingin menjaga vibranium, Wakanda lebih memilih menutup diri dan bersembunyi dari dunia luar. Kemudian, scene beralih memperlihatkan di dalam sebuah apartemen. Terlihat ada 2 orang pria yang bekerja sebagai penjual senjata ilegal. Mereka diketahui bernama N'Jobu dan Zuri. Secara tiba-tiba mereka didatangi oleh pria yang menggunakan kostum Black Panther, yang diketahui adalah T'Chaka. Kedua orang tadi kemudian terlihat menghormati sang raja, dan kemudian diketahui bahwa N'Jobu adalah adik kandung dari T'Chaka. T'Chaka kemudian menanyakan tentang penjahat bernama Ulysses Klaue yang sudah mencuri vibranium dan berhasil kabur dari Wakanda. Di sini T'Chaka mencurigai N'Jobu sebagai penjahat, dan dia mengirim Zuri untuk menjadi mata-matanya. Berpindah ke anak kecil yang bermain basket di luar rumah tersebut. Mereka kemudian melihat pesawat terbang di awan yang gelap. Kemudian beralih ke masa sekarang. T'Challa dan asistennya yang bernama Okoye sedang bersiap melakukan sebuah misi. Mereka menaiki sebuah pesawat dengan teknologi yang sangat canggih. T'Challa melompat dari pesawat dan menghadang sebuah konvoi mobil. Di konvoi itu, ada sekelompok sandera yang salah satunya adalah kekasih T'Challa yang bernama Nakia. Keduanya kemudian bertarung melawan penjahat dan T'Challa ingin supaya Nakia kembali ke Wakanda. Mereka kemudian menaiki pesawat dan mereka tiba di Wakanda. Sebuah peradaban yang sangat maju dan tersembunyi di dalam pegunungan. Mereka tiba di depan istana dan di sana ada ibu T'Challa yang bernama Ramonda dan adik perempuannya yang bernama Shuri. Kemudian dari Wakanda kita beralih ke London, Inggris. Di sebuah museum terlihat seorang pria bernama Eric Killmonger. Ternyata di sini dia berencana untuk mencuri salah satu artefak yang dipercaya terbuat dari vibranium. Eric kemudian dibantu kekasihnya untuk meretas CCTV, dan Ulysses Klaue berpura-pura menjadi tim medis. Kembali ke Wakanda,
terlihat akan ada perayaan yang sangat besar, yaitu tentang ritual pertarungan memperebutkan tahta kerajaan Wakanda. T'Challa kemudian keluar dari pesawat dengan perlengkapan bertarung. Kemudian, dia diberi ramuan berbentuk hati oleh Shuri sebelum memulai pertarungan. Di sana terlihat 4 suku yang mengikuti ritual tersebut. Ada suku pedagang, suku perbatasan, suku sungai, dan suku penambang. Dan di antara mereka semua terlihat tidak ada yang memberikan penantang untuk T'Challa. Namun tiba-tiba datanglah suku Jabari yang sebelumnya mengasingkan diri di pegunungan. Dan pemimpin mereka yang bernama M'Baku kemudian menantang T'Challa. Ritual pertarungan pun dilakukan dan terjadi pertarungan yang seimbang di antara mereka berdua. Namun akhirnya ritual ini dimenangkan oleh T'Challa. Dan sesuai tradisi, yang menang kemudian diangkat menjadi Raja Wakanda. Malam harinya, mereka melakukan ritual Wakanda. T'Challa diberikan ramuan berbentuk hati dan dia dikubur dengan tanah. Ketika terbangun, dia sudah berada di suatu tempat yang sangat indah. Dan di sana terlihat T'Challa bertemu dengan sang ayah. Di sini sang ayah kemudian memberikan beberapa nasihat perihal kepemimpinan kepada anaknya. Dan setelah itu, T'Challa terbangun kembali ke dunia nyata. Di suatu siang di Wakanda, terlihat T'Challa dan Nakia yang sedang asyik mengobrol. Nakia yang merasa terpanggil membantu dunia luar, kemudian menyarankan sang raja supaya tidak terlalu menutup Wakanda dari dunia luar, karena Wakanda bisa membantu memperbaiki kondisi dari dunia luar. Kemudian, ada sebuah rapat yang membahas tentang pencurian artefak vibranium yang ada di London. T'Challa, yang kebetulan selama ini memburu Ulysses Klaue, akhirnya berencana untuk menangkapnya dengan caranya sendiri. Dia kemudian dilengkapi dengan senjata terbaru dari Wakanda, termasuk kostum Black Panther yang dilengkapi dengan nanoteknologi. Bahkan kostum tersebut memiliki kelebihan untuk bisa memantulkan dari serangan yang sudah diterima. Kemudian beralih ke Busan, di Korea Selatan, T'Challa, Okoye, dan Nakia sedang menyelidiki penjualan vibranium di sebuah klub judi. Di sana ada agen CIA Amerika yang bernama Everett Ross yang ingin membeli vibranium untuk menjebak Klaue. Kemudian, Ulysses Klaue dan orang-orangnya mendatangi tempat tersebut. Dia langsung mendatangi Ross dan bersiap melakukan transaksi. Namun sayangnya, di sini Okoye malah ketahuan dan keributan pun tidak bisa dihindari. T'Challa dan timnya sangat tangguh. Mereka bisa membuat Klaue dan pasukannya terdesak, sampai akhirnya mereka memilih kabur dengan naik mobil. T'Challa langsung mengejar dengan bantuan mobil yang dikendalikan oleh Shuri dari Wakanda. Kejar-kejaran yang sangat seru kemudian terjadi. Klaue yang memiliki senjata di tangannya kemudian berhasil menghancurkan mobil yang dikendarai oleh Nakia dan juga Okoye. Dan dia juga menghancurkan mobil yang dikendalikan oleh Shuri. Namun akhirnya, T'Challa berhasil membuat Klaue menjadi tidak berdaya. Walaupun ingin sekali membunuhnya, tetapi T'Challa memilih membawa Klaue ke dalam penjara. Dia kemudian membiarkan Everett Ross untuk menginterogasinya, dan selanjutnya mereka akan membawa Ulysses Klaue menuju ke Wakanda. Di dalam ruangan khusus, Klaue kemudian menceritakan tentang kemajuan teknologi milik Wakanda yang selama ini ditutupi oleh T'Challa. Namun Everett Ross terlihat kurang percaya dengan perkataan Klaue. Tiba-tiba, Eric dan pengikutnya datang dan membebaskan Klaue dari penjara. Saat terjadi insiden penembakan, agen Ross kemudian terkena peluru saat dia melindungi Nakia. Kemudian dia diberikan semacam alat penyembuh sementara, dan dia dibawa menuju ke Wakanda karena sudah menyelamatkan Nakia. T'Challa awalnya tidak mau memasukkan orang asing, tapi dia tidak ada pilihan lain.
Di dalam pesawat terlihat Okoye yang tidak setuju saat mereka membawa orang asing menuju ke Wakanda. Setelah sampai di Wakanda, dia kemudian langsung diobati oleh Shuri. Kemudian datang seorang suku perbatasan bernama Wakabi. Dan dia terlihat sangat kecewa karena T'Challa tidak bisa menangkap Klaw, penjahat yang membuat orang tuanya meninggal saat dia menyusup ke Wakanda dulu. Kemudian beralih ke Eric dan Ulysses Klaw. Mereka bersiap pergi ke pembeli lain dengan pesawat. Namun sebelum mereka berangkat, Eric malah membunuh mereka semua, termasuk dengan kekasihnya. Di sini Eric memiliki tujuan sendiri, dan dia sempat menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu warga Wakanda. Sebelum akhirnya dia juga menembak Ulysses Klaw. Beralih ke T'Challa yang menemui Shuri. Di sana T'Challa memaksa Shuri untuk bercerita tentang pamannya yang bernama N'Jobu. N'Jobu ternyata menikah dengan seorang wanita dan dia punya seorang anak laki-laki. Karena kerasnya kehidupan di luar Wakanda mengubah sudut pandang N'Jobu dan dia membantu Ulysses Klaw menyelundupkan vibranium. Dan pada malam di adegan awal tadi, ternyata N'Jobu dibunuh oleh T'Chaka saat N'Jobu bersiap menembak Shuri. T'Chaka kemudian memerintahkan Shuri untuk merahasiakan semua ini. Anak dari N'Jobu yang mana adalah Eric kemudian ditinggalkan begitu saja untuk menutupi perbuatan mereka. Padahal seharusnya Eric bisa dibawa ke Wakanda untuk dirawat di sana. Kemudian Eric terlihat memasuki Wakanda dan dia dihadang oleh Wakabi yang memang menjadi penjaga perbatasan. Namun, Eric tidak diserang karena sudah membawa jenazah dari Ulysses Klaw, orang yang menjadi incaran bagi Wakabi. Everett Ross kemudian sadar, dan betapa terkejutnya dia karena bisa sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Padahal luka tembaknya tergolong luka parah sampai mengenai tulang belakang. Dia juga takjub melihat kemajuan teknologi Wakanda yang ada di sana. Kemudian T'Challa diberitahu bahwa Eric sudah masuk ke dalam Wakanda. Dan secara kebetulan, agen Ross sendiri mengetahui data spesifik dari Eric. Eric kemudian dibawa untuk menghadap T'Challa, dan sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Eric kemudian mengatakan bahwa dia ingin agar Wakanda membuka teknologinya dan menolong orang-orang yang ada di luar sana. Namun T'Challa tidak ingin jika vibranium jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Saat diusir dari sana, Eric kemudian berteriak bahwa dia adalah N'Jadaka, putra dari N'Jobu. Semua orang tidak percaya, namun Wakabi menunjukkan bukti yang kuat berupa sebuah kalung dengan sebuah cincin yang terlihat sangat familiar. Setelah itu, Eric kemudian menantang T'Challa untuk melakukan ritual pertarungan dan T'Challa menyanggupinya. Kemudian dimulailah pertarungan antara T'Challa melawan Eric. Terjadi pertarungan yang sangat seru, namun tanpa diduga, Eric mengungguli T'Challa. Ketika Eric bersiap membunuh T'Challa, Shuri kemudian melindunginya dan mengatakan bahwa N'Jobu meninggal karena dirinya. Akibat pengakuan ini, Eric kemudian membunuh Shuri. T'Challa yang marah langsung menyerang Eric. Namun sayangnya Eric terlalu kuat dan dia melempar T'Challa sampai masuk ke dalam jurang. Dan dengan ini, Eric resmi menjadi Raja Wakanda yang baru sesuai dengan tradisi. Kemudian Nakia menemui Okoye. Nakia mengajak melakukan pemberontakan, namun Okoye terikat sumpah untuk menjaga siapapun yang menjadi raja. Nakia kemudian akhirnya pergi dengan Everett Ross. Eric kemudian mengikuti ritual serupa dengan T'Challa dan dia juga bertemu dengan ayahnya. Di sana ayahnya merasa bersalah dan mengatakan mereka tersesat. Namun Eric menjawab bahwa Wakandalah yang tersesat. Setelah ritual itu selesai, Eric kemudian menyuruh membakar habis semua tanaman ramuan itu. Namun untungnya, Nakia berhasil menyelamatkan satu tanaman tersebut. Kemudian, saat Eric memimpin, dia berencana mempersenjatai semua mata-mata Wakanda yang sedang beroperasi di luar dengan vibranium.
dan para mata-mata itu akan menyerang pemerintah yang sedang berkuasa. Di sini Okoye memilih menolak karena selama ini Wakanda menjauhi perang. Namun Wakabi yang mana adalah kekasih Okoye malah mendukung Eric karena cepat atau lambat dunia pasti akan mengetahui Wakanda. Dan sebelum itu terjadi, lebih baik Wakanda menjadi penakluk bagi dunia. Sementara itu, Nakia dan yang lain berencana menemui Mbaku dan meminta pertolongan. Setelah sampai di sana, kemudian Ramonda menceritakan semuanya. Terlihat Mbaku yang sangat menyeramkan dan membuat mereka semua menjadi takut. Nakia dan yang lain kemudian berlutut dan mereka memberikan ramuan berbentuk hati kepada Mbaku supaya dia bertarung melawan Eric. Dia kemudian membawa mereka kepada T'Challa yang masih hidup namun sekarat. Ramonda kemudian langsung memberikan tanaman itu dan melakukan ritual kepada Dewa Bast. Saat bertemu dengan sang ayah dan leluhur lainnya, T'Challa kemudian marah dan mengatakan bahwa kesalahan ada pada semua leluhur karena mereka memilih menutup Wakanda dari dunia luar dan tidak mau membantu rakyat yang tertindas. Eric adalah monster yang mereka ciptakan dan T'Challa tidak mau mati. Dia memilih tetap hidup untuk menghentikan Eric. T'Challa langsung bersiap untuk mengalahkan Eric. Namun Shuri menyimpan kostum Black Panther dan sempat terjadi momen mengharukan di antara mereka. T'Challa juga sempat membujuk Mbaku supaya mau membantunya, namun Mbaku menolaknya. Scene kembali ke Eric yang terlihat mulai mengirim persenjataan. Dia kemudian dikejutkan dengan pesawat pengirim yang ditembak jatuh. Di sana T'Challa muncul dan menantang Eric karena ritual pertarungan belum berakhir. Namun Eric menolaknya dan dia menyuruh pasukannya untuk menyerang T'Challa. Suku perbatasan yang dipimpin oleh Wakabi langsung menyerbunya, sementara Okoye dan para Dora Milaje, pasukan elit wanita dari Wakanda, berbalik menyerang Eric. Eric kemudian langsung bersiap menggunakan kostumnya dan terjadi perang saudara yang sangat seru di sana. Ross kemudian diberikan tugas untuk menembak jatuh pesawat yang sudah terlanjur mengirimkan vibranium. Eric sendiri sangat tangguh, dia berhasil mengalahkan Okoye dan para Dora Milaje sampai mereka terpental. Bahkan dia juga mengalahkan Nakia dan juga Shuri. Ketika dia akan membunuh Shuri, T'Challa berlari dan mendorong Eric membuat mereka terjatuh di dalam rel kereta bawah tanah milik Wakanda. T'Challa kemudian memerintahkan Shuri untuk menyalakan jalur kereta, karena dengan getaran dan suaranya membuat nanotech dari kostum Black Panther menjadi tidak berfungsi. Ross yang ternyata sudah ditembaki dari luar kemudian memilih untuk mengorbankan dirinya. Sementara itu, di luar, pasukan pembela T'Challa terlihat terdesak. Dan dengan timing yang pas, para Jabari yang dipimpin oleh Mbaku kemudian datang untuk membantu. Sedangkan Ross yang sedang terdesak ternyata berhasil menjatuhkan semua pesawat Wakanda. Dan tawuran ini disudahi setelah Okoye yang merupakan kekasih dari Wakabi menyuruhnya untuk menurunkan senjata, yang membuat semua suku perbatasan menjadi menyerah. Kembali ke pertarungan seru antara dua Black Panther. Kali ini T'Challa mendapatkan kesempatan untuk menusuk Eric saat jalur kereta sedang aktif. Saat sekarat, Eric kemudian meminta T'Challa membawanya melihat matahari terbenam yang ada di Wakanda. Karena dia teringat perkataan ayahnya yang mengatakan bahwa matahari itu sangat indah. T'Challa kemudian menggendongnya dan sempat menawari pengobatan untuk sepupunya tersebut. Namun Eric menolak karena lebih baik mati daripada menjadi tahanan Wakanda. Akhirnya dia menarik pedang dari tubuhnya sendiri dan meninggal di sana. Dengan kematian Eric ini membuat T'Challa kembali menjadi raja yang memerintah di Wakanda. Setelah kejadian itu, T'Challa ditemani Shuri kemudian menuju ke apartemen tempat pamannya dibunuh. T'Challa sudah membeli apartemen itu dan berniat menjadikannya sebagai kedutaan bagi Wakanda.
Dia juga tidak ragu lagi menunjukkan pesawat canggihnya di depan umum. Dalam kredit scene yang pertama, terlihat T'Challa berbicara dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh PBB. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Wakanda membuka diri untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya kepada dunia luar. Dan di sana ada pria yang bertanya, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh negara petani? Ya, sepertinya orang ini tidak tahu apa-apa mengenai Wakanda. Sementara T'Challa dan yang lainnya hanya bisa tersenyum tanpa memberikan jawaban. Di kredit scene yang kedua, memperlihatkan Bucky yang sudah sangat sehat. Dia kemudian dipanggil dengan sebutan White Wolf, dan Shuri mengatakan bahwa masih banyak yang perlu Bucky pelajari. Dan selesai sudah rewatch film Black Panther ini. Kesimpulan yang bisa saya tangkap, intinya kita harus bisa membuka diri dengan dunia luar, dan semua masalah pasti bisa diatasi. Anjay, sok tahu banget ya. Oke, buat kalian yang nonton sampai selesai, please kasih tahu berapa nilai kalian untuk film dengan 3 piala Oscar ini. Jangan lupa subscribe Marvel Indo, dan sampai jumpa di video lainnya.